Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di dapurnya Sabrina. Kali ini aku masak ikan asin pedo cabai hijau. Nah, mau tahu apa aja bahannya? Simak video ini sampai selesai. Nah, di sini aku udah siapin beberapa bahannya, seperti ikan asin pedonya itu aku pakai 3 buah ya teman-teman. Nah, ini juga aku pakai cabai hijau. Ini sesuai selera, mau berapa banyak kalian pakai. Cabai rawit merah atau cabai burung dan cabai merah besar, bawang putih dan bawang merah. Nah, aku pakai ini ya, cong atau tomat kecil ya. Nah, di sini aku akan ada bahan yang aku potong-potong dan sebagiannya juga aku blender ya teman-teman, karena aku ingin dia lebih pedas nantinya ya. Nah, ini ikan yang udah aku cuci bersih dan aku buang isi perutnya. Ini aku cuci bersih biar agak ngurangin rasa asin ikan asinnya ya. Pertama-tama aku akan potong 2 bawang, yaitu bawang merah dan bawang putih. Itu aku pakai setengahnya aja ya teman-teman, buat aku potong-potong biasa aja. Nah, di sini juga aku mau potong-potong cabai hijaunya, aku potong semua ya teman-teman. Kalau kalian lebih suka cabai hijaunya itu dikit, boleh dikurangin, karena aku lebih suka pedas, jadi aku agak banyakin cabai-cabainya ya. Nah, di sini juga aku potong-potong cabai burung atau cabai rawit merahnya ya teman-teman, sama cabai merah besarnya ini aku iris memanjang. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, sesuai selera aja sih. Ini akan aku potong semuanya. Nah, di sini juga aku potong tomat atau jong. Biasa kalau di Palembang itu nyebutnya ini jong ya teman-teman. Ini kalau di daerah kalian biasa sih disebutnya tomat kecil atau tomat cherry ya. Nah, ini kita potong panjang-panjang sampai habis ya, kita potong semuanya. Nah, ini beberapa bahan yang aku iris-iris ya teman-teman, seperti bawang, cabai, tomat tadi yang udah aku iris ya. Nah, ini bumbu-bumbu yang udah aku haluskan. Teman, tips dari aku kalau mau masak ikan asin pedo biar itu ikan yang gak hancur, itu aku biasa pakai balurin pakai tepungnya itu tepung biasa sih, tepung terigu segitiga bisa. Nah, itu aku balurin aja seperti biasa, nggak aku tambahin bumbu apa-apa, karena kan ikannya itu sudah asin, jadi aku pakai tepung aja biasa. Nah, itu kita balurin, nanti pas kita goreng itu dia nggak akan hancur ya teman-teman. Kalau kalian pengen luarnya itu lebih tebal dan lebih garing kayak gitu, itu bisa dilakukan dengan 2 metode pencelupan ya. Kalau udah dibalurin kayak tadi, kalian masukin lagi ke air, lalu kalian balurin lagi pakai tepung terigu tadi. Jadi dia akan lebih tebal, jadi sampai siang pun dia nggak akan hancur ikannya. Minyak atau kualinya ya teman-teman dengan api yang sedang ya, jangan terlalu besar, nanti dia akan cepet mutung ya gorengannya. Nah, ini kita goreng seperti biasa ya teman-teman. Nah, kalau kalian ada minyak bekas atau yang udah 1 kali goreng, itu bisa dipakai buat goreng ikan asin ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai dia benar-benar garing luarnya ya. Lalu kita balik sebentar ya teman-teman. Nanti kalau udah kecoklatan kayak gini, kita tiriskan dan kita angkat. Nah, kita ganti dengan minyak yang baru ya teman-teman. Kita tumis bumbu yang udah kita iris-iris tadi ya teman-teman. Kita tumis dengan sedikit minyak sampai dia wangi, dan lalu kita masukkan juga bumbu yang udah kita blender tadi ya teman-teman.
kita aduk-aduk sampai matang. Di sini aku tambahin gula sebanyak 1,5 sendok ya teman-teman. Aku belum tambahin garam, aku masukin gulanya dulu. Aku mau cicip dulu. Nanti kita pakai garamnya itu sedikit aja ya teman-teman, buat syarat aja. Nah di sini aku pakai penyedap sedikit, sejumput kayak gitu ya teman-teman. Kita aduk-aduk lagi. Aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, kayak 2 sendok agar jangan terlalu kering ya. Jadi bumbunya itu emang bener-bener mateng atau tanek kayak gitu ya teman-teman. Nah ini aku pakai garamnya sejumput sedikit ya, 1/4 sendok teh atau sedikit aja, karena kan kita masaknya itu ikan asin, takut nanti keasinan. Nah kalau udah bumbunya kita masukkan semua dan udah kita cicipin rasanya udah pas, langsung kita masukin aja ikannya. Kita bolak-balik sebentar lalu akan kita angkat. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Ini enak banget kalau kita makan pakai nasi anget-anget. Siapa sih yang gak suka ikan asin? Ini rasanya itu pedes, enak deh pokoknya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngedukung channel saya. Semoga kalian selalu sehat dan bertambah ilmunya dan berkah ya teman-teman. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, tolong di subscribe ya teman-teman. Aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Nah saya ucapkan assalamualaikum.